Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang penuh kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kami bersyukur di mana GBT Anugerah dapat mengadakan ibadah online pada hari Minggu ini yang disertai perjamuan kudus. Mohon urapan Tuhan dari awal sampai akhir, supaya semua orang yang mengikuti acara ini dijamah oleh Tuhan, dipulihkan, dikuatkan. Pagi ini percaya mujizat Tuhan terjadi. Kami serahkan dari awal sampai akhir ke dalam tangan Tuhan dengan urapan kuasa Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya ada sukacita di tengah-tengah kita. Walaupun kondisi yang mungkin buat sebagian orang, buat sebagian kita ada satu hal yang memang ini nggak normal gitu. Tapi percaya di dalam Tuhan ada suatu hal yang luar biasa, ada sukacita yang luar biasa di dalam keluarga kita, di dalam kehidupan kita, terlebih di tengah-tengah kehidupan komunitas sehari-hari kita. Terima kasih. Sebentar kita akan siapkan hati kita lebih lagi. Kita mau masuk hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Saya percaya Tuhan, tidak ada ketakutan dan tidak ada kekhawatiran di dalam janji-Mu Tuhan, di dalam setiap kehidupan kami. Janji-Mu ya dan amin, selama-lamanya di dalam setiap kehidupan kita. Kami percaya Tuhan. Oh haleluya. Oh Yesusku, kami mau buka hati kami lebih lagi Tuhan. Kami mengizinkan Roh Kudus-Mu Tuhan hadir Tuhan, mengalir Tuhan lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Urapi setiap kami Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang maha hadir Tuhan, di tempat ini, di rumah ini Tuhan, di gereja ini, di tengah-tengah jemaat-Mu Tuhan berada Tuhan. Kau ada Tuhan, Kau menjamah setiap kami Tuhan. Haleluya. Oh, ku berserah penuh hanya padamu. Oh, haleluya. Jemaat Tuhan, kita mau naikkan pujian.
percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Dan lebih sungguh angkat suaramu, berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Angkat suaramu dan angkat hatimu. Janji-Mu ajaib dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya, aku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagi. Dan lebih sungguh lagi katakan, oh, janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau. Jemaat Tuhan dimanapun Engkau berada, ini waktu kita untuk boleh sama-sama menyembah dan memuji Dia. Tiada ketakutan dan kekhawatiran di dalam janji Tuhan. Janji Tuhan yang ajaib, janji Tuhan yang besar nyata di dalam kehidupan kita. Sebab hanya ada satu nama yang besar, yaitu nama Yesus. Kau terlebih besar. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku sebab Kau Yesus, sebab Kau Tuhan, Kaulah Raja di atas segala raja. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih. Haleluya Jesus, kami percaya kuasa-Mu lebih besar, jauh lebih besar dari apapun Tuhan. Terima kasih. Haleluya Jesus. Amin. Haleluya. Amin. Kuasa-Mu terlebih besar. Katakan Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Katakan Tuhanku terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji
janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sama Tuhan, kita mau sama-sama naikkan pujian ini dengan lebih sungguh lagi. Oh, angkat suaramu, tinggikan nama Yesus. Hanya Kau Tuhan penolongku. Yang selalu setia bersamaku. Ku mengubah kehidupanku. Katakan sungguh ku berserah, ku berserah. Sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Oh, tak pernah lebih sungguh lagi. Angkat suaramu, tolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Semua Tuhan sama-sama serukan, ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan di hidupku. Dengan lebih sungguh lagi angkat suaramu, ku percaya Kau bekerja kuasa-Mu terlebih besar. Naikkan pujian ini dengan lebih lagu. Lebih besar. Haleluya. Tak pernah terlambat janji. Yes, kami percaya Tuhan, janji-Mu tidak pernah terlambat sedikit pun Tuhan untuk menolong setiap kehidupan kami Bapa. Terlebih di tengah-tengah masalah corona ini Tuhan, kami percaya janji-Mu ya dan amin Tuhan. Dan kami mau berpegang kepada janji-Mu Yesus. Oh, sebab nama-Mu yang besar, nama-Mu terlebih besar Tuhan. Kami terlebih besar dari apapun Yesus. Haleluya. Tuhan Menolong dengan lebih sungguh lagi. Oh, kuasa-Mu terlebih besar. Katakan Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Dengan lebih sungguh lagi katakan, oh Tuhanku terlebih besar. Saya undang hamba-Nya untuk maju.
Tuhan menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Amin. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Bapa di tengah dunia kami yang sedang mengalami pergumulan yang berat. Tapi hati kami, iman kami sungguh percaya Kau lebih besar dari segalanya. Yes, amin. Haleluya. Walaupun kami harus berbeda jarak dari ujung ke ujung, tapi dengan kuasa-Mu Tuhan kami boleh dipersatukan. Yes, pagi hari Haleluya. ini. Yes. Iman kami boleh dikuatkan. Kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Amin. Yes. Dan kami hendak bersama-sama menikmati perjamuan kudus hari ini Bapa. Yes. Walaupun dunia mengalami susah yang luar biasa, tapi janji-Mu Tuhan, pertolongan-Mu selalu nyata dalam hidup kami Bapa. Yes. Biarlah kami buka hati kami Tuhan. Biarlah firman-Mu menguatkan kami pada hari ini, supaya kami boleh berjalan di dalam hidup kami dengan tuntunan kuasa Roh Kudus, dan sukacita-Mu melimpah atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar firman-Mu akan diberitakan, biarlah kami berikan hati kami yang baik, waktu kami yang terbaik, sikap kami yang terbaik. Dan biarlah Tuhan kuasa-Mu bekerja atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian yang berada di rumah masing-masing. Kita bersyukur pagi hari ini Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih masih memiliki badan yang sehat, fit, dan luar biasa diberkati. Amin saudara. Amin. Mari walaupun kita berada di rumah masing-masing, tapi satu hal, mari kita beribadah dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan motivasi yang paling baik, supaya berkat Tuhan, kekuatan Tuhan boleh melimpah atas kami. Pada pagi hari ini firman Tuhan akan berbicara tentang bagaimana pertolongan Tuhan yang kita perlukan dalam hidup kita sehari-hari, dalam kita melewati masa-masa sukar pada hari-hari ini. Kita boleh buka Alkitab kita, Mazmur 84. Bapak, Ibu, saudara yang ada di rumah, silahkan boleh membuka Alkitab saudara. Sama-sama kita baca bersama-sama ayat Alkitab ini. Boleh dipimpin oleh kepala keluarga, supaya apa? Supaya firman yang saudara, Bapak, Ibu ucapkan benar-benar menjadi kekuatan, dan saudara boleh dengar melalui telinga saudara dan menjadi iman yang luar biasa. Kita buka Mazmur 84 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Mari kita baca bersama-sama. Perikopnya berjudul Rindu kepada Kediaman Allah. Ayat yang pertama, untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Ayat yang kedua, betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Ayat yang kelima, berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu,
yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Amin. Kita melihat di kehidupan Bapak Ibu, kehidupan saya, kehidupan seluruh dunia, kita melihat orang jatuh sakit. Ada yang bisa melewati masa-masa sukar tersebut. Ada pula yang harus dipanggil Tuhan. Ada yang masih berjuang untuk mencapai tahap kesembuhan. Orang mulai berlomba-lomba bagaimana caranya memproteksi dirinya, bagaimana caranya menjaga supaya tubuhnya, bahkan tubuh anggota keluarganya tetap sehat, tidak terkontaminasi, tidak tercemar oleh virus corona. Bahkan Bapak Ibu mencari masker seperti ini kemana-mana dengan harga yang luar biasa, jauh melambung. Berusaha melindungi, menutup, supaya apa? Diproteksi. Bapak Ibu beli hand sanitizer dengan harga yang cukup dibanding harga sebelumnya, supaya membersihkan tangan kita bersih jauh dari virus. Itulah bagaimana caranya manusia melindungi dirinya supaya dia bisa bebas, sehat, bahkan selamat, dan badai corona ini boleh selesai. Itu sah-sah saja, dan itu hal yang benar. Tapi ingat, di luar masalah fisik, di luar masalah hidup yang kita alami sekarang, ada satu yang perlu kita perhatikan. Bagaimana kita membangun manusia rohani kita. Yang pertama, ada dua hal yang akan saya bagikan pada hari ini, tidak banyak-banyak. Yang pertama adalah bagaimana, yaitu kita harus pulihkan mezbah pribadi. Saya akan bacakan di sini pada ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata demikian dari Mazmur Bani Korah ini, ayat yang kedua. Betapa disenangi tempat kediamanmu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku berbicara tentang saya. Ini berbicara tentang pribadi. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Yang pertama, kita berbicara tentang di luar kita menjaga kesehatan apapun, kita melindungi proteksi terhadap perlindungan fisik kita. Satu hal perlu kita ingat, perlu kita memulihkan mezbah pribadi, yaitu ketika Mazmur Bani Korah ini menceritakan tentang jiwanya hancur dan dia merindukan satu persekutuan yang lebih baik dengan Allah. Kenapa? Karena semua yang tadi saya bilang, beli masker, beli hand sanitizer, rumahnya disemprot desinfektan, motornya, mobilnya, semua itu hanya sifatnya sementara. Mungkin berapa jam, 2 jam, 3 jam lagi ada debu lewat, ada orang datang pegang, sudah mulai kotor lagi, harus dibersihkan lagi. Tapi hal yang penting yang berhubungan dengan terutama pada masa ini adalah masa yang berhubungan dengan kekekalan kita. Boleh diklik. Di sini terbagi menjadi ayat ini secara detail bagaimana masalah roh kita, bagaimana tentang jiwa kita, bagaimana tentang tubuh kita. Saya tidak akan bahas detail, tapi kita akan bahas yang sifatnya sederhana. Saudara bisa cerna di rumah, saudara bisa lakukan saudara setiap hari selama Anda stay at home, stay with family. Apa yang saudara bisa kerjakan? Ini yang saudara bisa kerjakan. Yang pertama adalah benerin, pulihkan mezbah pribadimu. Dikatakan jiwaku hancur karena merindukan Tuhan. Saudara setiap minggu harus ke gereja, tapi karena kondisi yang tidak memungkinkan, saudara harus berada di rumah. Saudara harus tetap bagaimana memuji Tuhan. Saudara harus bagaimana menyembah Tuhan. Saudara harus menciptakan suasana keadaan dalam rumah saudara, bagaimana saudara bisa menikmati kehadiran Tuhan dalam hidup saudara. Kalau saudara lihat sekarang
menjelang Paskah, masa-masa Prapaskah. Saudara lihat, kalau melihat film-film dahulu, perjuangan sengsara Yesus harus menghadapi keadaan bakal penyaliban. Itu sudah berbicara tentang keselamatan kekal yang sudah pasti kalau saudara terima dan percaya Tuhan Yesus dalam hatimu. Sudah fix, sudah selesai. Cuman yang terkadang menjadi masalah, bagaimana jiwa kita, bagaimana tubuh kita. Apalagi sekarang saudara lihat, kalau lihat di TV, harga rupiah begitu anjlok, rupiah terhadap dolar begitu melemah, saham-saham semuanya berjatuhan, harga pangan menjadi mahal. Kalaupun mahal, barangnya belum tentu ada, saudara, dan susah. Firman Tuhan mengatakan di akhir-akhir akan menjadi masa-masa yang sulit. Selama ini kita hanya mendengarkan firman Tuhan, oh iya, di suatu saat nanti akan terjadi masa-masa yang berat, akan terjadi masa-masa yang sulit. Kita belum pernah membayangkan sebelumnya masa-masa sulit seperti apa. Inilah kita mulai belajar mengalami, oh kurang lebih masa sulit seperti ini. Harga-harga mulai menjadi mahal. Kalaupun barangnya ada, dicari barang yang nggak ada. Saudara cari masker, barangnya susah. Kalau ada pun harganya, wow. Perlindungan kita, menurut fisik yang kita cari-cari, itu terbatas gunanya. Pagi hari ini kita belajar membangun mesbah pribadi. Mesbah pribadi penting. Saudara nggak bisa ikut doa di gereja. Saudara hari ini nggak bisa ikut persekutuan di gereja, persekutuan di rumah-rumah jemaat, tidak bisa. Saatnya saudara mulai belajar membangun pribadimu dengan mesbah yang bisa saudara lakukan di rumah. Boleh diklik slide, klik lagi. Saudara, ini berbicara tentang jiwa, keinginan, kehendak, dan perasaan. Percaya tidak percaya, iya atau tidak iya, saudara pasti mengalami cemas. Iya, cemas, khawatir, takut kalau keluar mau beli sesuatu, aduh takut. Atau wah, harga melambung tinggi. Kadang ada orang yang harus mengalami pekerjaan pendapatan harian, pendapatan menjadi berkurang. Kita berbicara tentang fakta. Ada yang kehilangan harapan, banyak orang menjadi sakit. Ini kadang-kadang kalau kita terlalu banyak mendengar hal-hal yang seperti itu, kita memasukkan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang menurut kita tidak menyenangkan. Maka jiwa kita banyak diisi oleh hal-hal yang tidak baik. Dan ini akan tetap berpengaruh kepada tubuh kita. Saudara secara tidak langsung, sadar atau tidak sadar, saudara, walaupun saudara cemas, saudara khawatir, tapi kalau saudara buka HP, yang dicari adalah berita, wih berapa hari ini kira-kira yang sakit, berapa yang positif hari ini kira-kira. Saudara tahu hal itu membuat saudara tidak menjadi semakin kuat, tapi saudara terus cari. Tapi pagi hari ini firman Tuhan katakan, betapa disenangi tempat kediamanmu, ya Tuhan semesta alam. Saudara, saya mulai mengajak, yuk mulai dari masa-masa yang saudara punya banyak waktu di rumah. Nanti saya akan bahas tentang yang kedua adalah bagaimana memulihkan mesbah keluarga. Yang pertama kita bicara tentang pribadi dulu ya. Saudara, kalau orang tua di rumah juga sekarang udah mulai kesel. Kenapa? Saya suka lihat cerita-cerita, gambar-gambar anak-anak kalau diajarin sama orang tua. Aduh, orang tua stres ngajarin anak. Dikasih tahu ini nggak mau, buat PR ini nggak mau, dibuat ini nanti aja. Ternyata menjadi guru itu tidak mudah. Tapi hari ini Tuhan mengizinkan semua terjadi. Itu untuk melatih
ketika kita menjadi orang tua punya anak, bagaimana kita melatih sabar kepada anak kita. Bagaimana kita mengajar hal-hal yang baik kepada anak kita. Ini berbicara tentang melatih kita juga, bagaimana kita menjadi sabar, bagaimana kita menjadi kuat. Bukan hanya masalah sakit dan tidak sakit, tapi membentuk karakter pribadi kita, Bapak Ibu. Banyak juga orang yang berusaha mencari untung supaya ada keuntungan sedikit dia untuk bisa hidup. Beli masker online, ternyata dibohongin. Ini cerita dari teman saya. Beli masker, harganya cukup murah. Ternyata yang pas dibuka yang datang, kalau nggak masker bekas, ternyata masker yang isinya dus kosong, dus, itu bukan masker. Itu cerita orang kepada saya. Wow, luar biasa. Ketika kita sedang berjuang bersama-sama, masih ada orang yang berusaha untuk mengambil sesuatu yang tidak baik. Ini melatih kita untuk bagaimana kita dibentuk. Rasa cemas, rasa khawatir, putus asa, hilang harapan. Karena kenapa? Karena kita banyak mendengar hal-hal yang kurang baik dibanding kebenaran firman Tuhan. Saudara yang terkasih, ketika kita mulai memberikan sesuatu setiap hari, hal-hal ketakutan, hal-hal kecemasan, hal-hal yang kurang membangun iman kita, maka akan memengaruhi rasa percaya kita kepada Tuhan. Tadi saya katakan bahwa kalau kita sungguh sudah percaya, kita sudah terima dengan sungguh-sungguh Yesus di dalam hati itu, maka fix kita menjadi orang yang diselamatkan. Tetapi kita perlu melatih jiwa kita, kita perlu melatih tubuh kita. Supaya apa? Kita bisa dibangun. Lalu juga dikatakan, apa yang harus dilakukan dengan tubuh kita? Saudara banyak di rumah sekarang, banyak duduk. Mungkin tidur akan menjadi lebih banyak. Akan sering ketemu anak, mungkin kalau satu rumah ada bapak, ibu, mungkin ketemu orang tuanya. Ini satu momen yang baik untuk saudara membangun satu mesbah keluarga. Kalau kita sudah mulai cemas, khawatir dengan jiwa kita, maka tubuh kita pun akan menjadi ikut gak baik. Saudara boleh lihat, klik sekali lagi. Saudara boleh lihat ini, kalau di Kementerian Kesehatan ini mungkin sudah beredar. Hati yang gembira adalah obat. Ini firman Tuhan yang bilang, saudara. Hati yang gembira adalah obat. Mari mulai hari ini kita belajar bergembira. Hati kita gembira walaupun harga beras mahal, harga telur mahal, harga daging ayam tinggi, harga tepung dan lain-lain cukup mahal. Tapi kita belajar hati yang gembira itu menjadi obat. Apakah dengan saudara bersungut-sungut, saudara mengatakan hal-hal yang tidak membangun, marah-marah, itu menjadi lebih baik bagi dirimu? No. Tidak akan pernah menjadi lebih baik, saudara. Mari kita tanamkan kebenaran firman Tuhan di dalam pribadi kita masing-masing. Klik. Saudara, kalau saudara melihat orang-orang di TV, mungkin di sosial media, di Instagram, di WA, dilihat bagaimana orang-orang yang di rumah sakit yang sudah lewat masa-masa pemulihan, atau dokter-dokter yang sudah menyelesaikan tugasnya mungkin di China atau di negara barat, mereka memuji Tuhan. Mereka mulai menyembah Tuhan. Firman Tuhan mengatakan begini. Apa yang dikatakan ayat yang ke-4? Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya. Ayat yang ke-5, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Saudara, kita mungkin bukan seorang penyanyi yang baik, kita bukan seorang pemain musik yang baik,
Tapi kita tahu teks lagu-lagu yang kita suka nyanyikan di ibadah-ibadah saudara. Saudara lihat di YouTube, saudara bisa nyanyikan lagu itu. Saudara bisa nyanyikan kapanpun lagu-lagu yang membangun imanmu. Supaya apa? Kita mau mengandalkan siapa lagi? Kita harus melakukan social distancing, bahkan physical distancing, berjaga jarak. Kita nggak bisa mengandalkan saudara kita, tidak bisa mengandalkan orang lain, tidak bisa mengandalkan keluarga jauh kita. Kenapa? Mereka letaknya jauh. Sekarang saudara mau andalkan siapa? Mau andalkan dokter? No. Saya pun juga harus waspada. Kalau saya praktek, saya berpakaian lengkap, pakai penutup wajah, penutup kepala, baju lengkap. Saya pun harus menjaga diri saya dengan cara yang bijaksana. Ada batasannya. Kita butuh satu kekuatan, kita butuh satu kuasa, kita butuh satu pribadi yang sanggup untuk melindungi kita, yaitu ketika kita menjelang Paskah, kematian Yesus. Dia berikan yang terbaik, hidup yang paling baik, sehingga kita memiliki hidup. Bahkan firman Tuhan mengatakan, oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, hari ini kita belajar untuk membangun pribadi. Kalau saudara bangun pagi, badan masih pegel, masih malas, langsung cari HP. Mulai. Sekarang kita berdoa dulu, kita nyanyi dulu. Kalau bukan Tuhan yang kita andalkan, kalau bukan kita yang minta tolong sama Tuhan, bukan siapa lagi yang bisa memberikan kita kekuatan. Yang kedua, berbicara tentang memulihkan mesbah keluarga. Saudara, sebelum kejadian ini, saya pernah khotbah pada Dik Satrian, entah di Sastra atau dua-duanya. Ingat saudara, ketika Salomo mendirikan bait Allah, apa yang diminta? Tuhan bilang gini, Salomo, kamu mau apa? Salomo cuma bilang, Tuhan, saya mau Tuhan matanya melihat di rumahku, telinganya dengarkanlah telingaku, dengarkanlah permohonanku. Lalu ayat firman Tuhan selanjutnya mengatakan, maka Allah mendengarkan telinganya ke tempat itu dan memperhatikan tempat itu. Tempat berbicara tentang satu keadaan di mana lokasi berada. Saudara nggak bisa ke gereja, tapi tidak akan pernah menghalangi kuasa Allah bekerja. Amin saudara. Saudara nggak bisa datang ke Kesatrian 31 ataupun ke Gang Sastra, tapi ingat, di rumah Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di mana Anda berada, kuasa Allah akan bekerja sesuai dengan kesungguhan saudara. Amin. Percaya itu, percaya itu. Andalkan yang sudah pernah memberikan janji luar biasa, yaitu janji Tuhan. Klik lagi. Sebelum saya mengakhiri kebenaran firman Tuhan, mari Anda, bapak-bapak yang sebagai kepala keluarga, mulai ajak istri Anda, anak saudara, untuk mulai nyanyi bareng di rumah. Kumpul bareng, doa bareng-bareng. Yang sederhana, baca firman Tuhan bareng-bareng. Supaya apa? Mesbah keluarga perlu dibangun dari hal yang kecil. Karena berkat itu dimulai dari keluarga. Mari kita bangun. Kalau misalkan masih ada yang belum percaya, seberapapun Anda yang ada, yuk kita mulai. Kita membangun satelit di rumah masing-masing. Supaya apa? Menjadi kekuatan yang luar biasa. Di areamu masing-masing, di tempat kediamanmu masing-masing, di wilayahmu masing-masing, kau menjadi kekuatan yang luar biasa di mana Allah akan bekerja. Kalau bukan saudara yang memulai, siapa lagi?
Kalau bukan orang yang percaya yang memulai, siapa lagi? Mari, kita tidak tahu sampai kapan permasalahannya akan berlangsung. Tapi kuasa Tuhan tidak akan pernah terbatas, tidak akan pernah dihalangi, tidak akan pernah terhenti oleh suatu keadaan apapun, termasuk musibah ini. Saudara yang mengalami pergumulan yang luar biasa pada pagi hari ini, di akhir-akhir hidup yang kondisinya sekarang ini kurang enak, saudara. Tapi mari saudara tetap beriman. Saudara berikan sesuatu yang baik kepada telingamu, kebenaran firman Tuhan. Saudara berikan yang baik melalui matamu, kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Saudara menghasilkan pohon-pohon, menghasilkan ranting-ranting, menghasilkan daun-daun, dan untuk menghasilkan buah yang baik. Tentu buah yang baik hasilnya karena pohon yang baik. Tentu karena gizinya baik. Karena tanahnya cukup sumber gizi, airnya cukup, akan menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Akarnya akan tumbuh ke dalam dengan kuat, sehingga dia bisa menopang angin yang besar. Mari dua hal ini saudara, saya tidak akan panjangkan. Yang satu, mari bangun mesbah pribadi. Yang kedua, yuk kita bangun mesbah keluarga kita. Supaya nanti ketika kita mulai, Tuhan kasih kesempatan untuk kita mulai beribadah bersama-sama. Mulailah timbul pemimpin-pemimpin rohani yang hebat, pemimpin rohani yang luar biasa. Karena apa? Karena kondisi yang tidak baik ini menghasilkan sesuatu yang baik. Jangan karena kondisi yang tidak baik menghasilkan sesuatu yang tidak baik pula bagi orang percaya. Now, mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing, kita mulai dua hal ini supaya kita menjadi kuat, orang yang bisa bertahan sampai melewati masa sulit ini. Karena apa? Kuasa Tuhan terlebih besar. Sebelum saya mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, saya sebagai tenaga medis tak lupa saya ingatkan, dimanapun saudara berada, saudara hidup sehat. Saudara jaga jarak dengan siapapun 1-2 meter, itu penting. Memakai masker bila keluar atau kalau saudara sakit. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Itu penting. Jangan saudara malas, jangan saudara hanya menggunakan hand sanitizer. Selama saudara bisa menemukan sabun dan cuci tangan, lakukanlah cuci tangan dengan air mengalir. Kalau saudara yang suka makan pecel lele cuman kobok, mulai berubah. Cari sabun, cari air, cuci tangan. Tuhan sudah memberikan janji untuk pemulihan kepada kita. Mari kita ikut ambil berperan dalam rancangan Tuhan. Makan makanan yang bergizi, tidur yang cukup. Kalau kalian anak-anak sekolah yang masih banyak libur, jangan main game sampai larut malam, tidur pada waktunya yang tepat. Olahraga seperlunya, secukupnya, jangan terlalu capek. Kalau Anda sakit, istirahat. Mari sama-sama kita berjuang bersama-sama supaya kita bisa melewati masa ini dan kita bisa beribadah lagi bersama-sama. Bapak Ibu yang di rumah, boleh Bapak Ibu siapkan roti dan anggur persembahan saudara. Sambil saudara mempersiapkan, kita akan nyanyikan Kuasamu Terlebih Besar, refnya saja. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Silakan Bapak Ibu Saudara di rumah untuk mempersiapkannya, roti dan anggur. Saya persilakan kepada Bapak Gembala. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasamu terlebih besar,
besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Amin. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari persiapkan diri kita dalam keluarga Anda masing-masing sebagaimana telah dipandu oleh kami beberapa saat yang lalu. Kita berdiri bersama-sama di tempat di mana Anda berada dengan iman, dengan percaya. Roh Tuhan ada di sini dan ada di tempat Anda. Mujizatnya juga menyertai kita sesuai dengan iman kita. Mari sekarang kita siapkan hati untuk menghadap Tuhan. Sementara Anda terima perjamuan kudus dengan iman, kuasa Tuhan akan mengalir dalam setiap pribadimu. Mari kita angkat roti ini lebih tinggi dari kepala kita. Ini adalah simbol dari tubuh Kristus yang telah mati untuk kita. Dia telah memikul semua penderitaan dosa, kutukan di dalam tubuhnya, supaya kita mendapat keselamatan yang daripada Dia. Mari kita angkat roti ini, kita pandang Tuhan dengan iman. Kita percaya Roh Kudus sedang bekerja, baik di tempat ini di mana saya berada, di tempat Anda masing-masing. Saya percaya kuasa Tuhan mengalir. Tuhan melihat hati dan iman kita pagi hari ini. Tuhan melihat kesungguhan kita. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, saya akan bacakan satu ayat tentang tubuh Kristus. Dan nanti saya bertanya, kalau Anda yakin di tempat Anda masing-masing katakan haleluya di hadapan Tuhan. Saya bacakan demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang kekasih, dimanapun Anda berada, percayakah Anda bahwa roti ini ada persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari kita angkat anggur ini sebagai simbol daripada darah Kristus. Tiap tetesan darah Kristus itu adalah kuasa bagi orang yang percaya. Dia telah meneteskan darah dan air sampai tetesan yang terakhir dari tubuhnya. Itu adalah tanda kasih Tuhan yang sempurna bagi saya dan saudara. Saudaraku, di tengah dunia yang tidak memberikan pengharapan, kita punya pengharapan yang pasti di dalam Tuhan Yesus. Dia telah membayar semuanya di atas kayu salib. Mari kita datang dengan iman pagi hari ini. Saya bacakan ayat tentang darah Kristus. Dan setelah itu saya bertanya,
Dan kalau Anda yakin di rumah, katakan haleluya dengan iman. Demikian firman. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, adakah kita percaya anggur ini ada persekutuan di dalam darah Kristus? Haleluya. Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kita nyanyikan pujian haleluya 12 kali. Amin. Haleluya. 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 Oh, kami bersyukur Tuhan, bahwa kami sudah terima tubuh dan darah. Kami percaya di dalamnya ada kuasa Tuhan. Yang sakit dalam nama Yesus disembuhkan, yang lemah kuasa Roh Kudus memberikan kekuatan, yang mendapat tantangan Tuhan yang kuat menopang hidupmu. Semua jemaat yang mengikuti acara ini diberkati luar biasa. Dengan Tuhan kita akan selalu kuat dan menang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Saudara tetap tinggal, ada pengumuman. Ya, terima kasih. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita sudah mengikuti ibadah dan perjamuan kudus. Saudara, saya akan memberikan umuman. Yang pertama adalah hari Rabu akan ada ibadah online tengah minggu. Mari saudara siapkan waktu saudara. Waktunya jam 7:30 malam. Saudara siapkan waktu, kumpul bersama saudara, sekeluarga, sedapat mungkin. Siapkan hati kita yang terbaik. Dan yang kedua juga adalah Jumat Agung ya. Nanti akan diberitahukan mengenai informasi ibadah Jumat Agung hari Jumat setelah ibadah hari Rabu itu. Dan juga persembahan dapat saudara berikan. Saudara bisa lihat di flyer yang ada di Instagram atau di WhatsApp yang sudah beredar. Untuk kesatriaan kepada rekening atas nama Bapak Iyong ditambahkan Rp10 di belakangnya. Untuk yang cabang sastra, saudara dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening BCA Bapak Afat, ditambahkan belakangnya Rp20 supaya bisa membedakan. Persembahan yang saudara berikan sangat berarti untuk kelangsungan pelayanan pekerjaan di tempat ini. Dan biarlah saudara sama-sama ikut menabur. Apa yang saudara berikan, yang saudara tabur, biarlah menjadi berkat bagi saudara dan juga bagi kami para pelayan di tempat ini. Lalu juga kami selalu mengingatkan kepada Bapak Ibu saudara yang ada di rumah, selalu berdoa, doakan bagi negara kita Indonesia, mulai dari presiden, wakil, menteri, dan sampai jajaran yang terbawah, supaya bisa sama-sama bahu-membahu, saling topang menopang bersama seluruh rakyat yang ada, supaya kita sama-sama bisa berjuang bersama-sama. Karena ini bukan masalah satu atau dua orang, tapi kita masalah bersama-sama supaya apa yang kita hadapi bisa segera berakhir dan kita bisa berkumpul bersama-sama untuk beribadah di tempat ini. Dan juga nanti akan ada doa berkat. Saudara jangan tinggalkan dulu supaya kita sama-sama mendapatkan berkat melalui doa.
Mari kita angkat tangan kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa yang penuh kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana kami GBT Anugerah Kesatrian dan Gang Sastra Pagarsi dapat mengadakan ibadah secara online pagi ini dengan perjamuan kudus. Kami percaya kami semua diberkati, Tuhan menjamah setiap kami makin kuat, makin kokoh, bahwa Tuhan lebih besar dari setiap masalah yang kami hadapi. Saudara yang terkasih, Tuhan menyinari kau dengan wajahnya, menolong kau dengan anugerahnya, berkat dari Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai selamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati.